Selamat pagi anak-anak. Baik, semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Sekarang Ibu akan memulai materi kita. Ibu sudah membahas mengenai discovery learning. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita mengenai inquiry learning. Pasti kalian bertanya, apa sih Bu perbedaan discovery learning dengan inquiry learning? Discovery learning merupakan masalah yang diperhadapkan atau yang diberikan kepada siswa, semacam masalah yang direkayasa oleh guru atau pendidik. Sedangkan inquiry merupakan masalah yang bukan hasil rekayasa, sehingga siswa dapat menunjukkan pengetahuan dan keterampilannya dalam memecahkan setiap masalah. Nah, Ibu akan menampilkan video mengenai inquiry learning, dan mohon kepada anak kami untuk memperhatikan video ini agar kita bisa mempelajarinya secara bersama-sama. Perhatikan video berikut ini. Baik anak-anak, perhatikan video yang Ibu terangkan ya. Inquiry learning, model pembelajaran inquiry learning. Model pembelajaran inquiry learning merupakan gabungan dari model discovery learning dan inquiry. Kedua model ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mengarahkan membimbing peserta didik untuk menemukan sendiri jawaban dari permasalahan yang diberikan. Nah, masuk pada karakteristik inquiry learning. Yang pertama, strategi pembelajaran inquiry menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Kedua, materi pelajaran tidak diberikan secara langsung. Ketiga, peran siswa dalam strategi ini adalah mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing siswa untuk belajar. Yang keempat, strategi pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Nah, jenis pembelajaran inquiry ada dua, yaitu inquiry terbimbing dan inquiry terbuka. Sekarang masuk pada mengapa model discovery inquiry learning. Di dalam kegiatan pembelajaran inilah terjadi proses transmisi dan transformasi pengalaman belajar kepada peserta didik sesuai kurikulum yang berlaku. Salah satu solusi permasalahan tersebut adalah meningkatkan kualitas pembelajaran disesuaikan dengan tuntutan perkembangan abad 21. Di antaranya yaitu dengan pendekatan pembelajaran yang meningkatkan peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi atau high order thinking atau HOT. Langsung saja pada berikutnya, yaitu tujuan pembelajaran inquiry learning. Nah, tujuan utama pembelajaran melalui model inquiry based learning adalah menolong siswa untuk dapat mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berpikir dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas dasar rasa ingin tahu mereka. Nah, Ibu sudah juga mencantumkan atau menjelaskan kelebihan model pembelajaran dan kekurangannya. Nah, selanjutnya itu kapan model discovery inquiry learning diterapkan? Model pembelajaran ini dapat digunakan ketika pendidik ingin mengkondisikan peserta didik untuk membudayakan berpikir tingkat tinggi atau HOT, berpikir ilmiah, mandiri, dan tidak hanya mengembangkan keterampilan bernalar atau kognitif dalam menyelesaikan permasalahan, sehingga diharapkan
pembelajaran menjadi lebih berpusat pada peserta didik bukan pendidik. Ya, selanjutnya yaitu tujuan penerapan model discovery yaitu mengarahkan dan membimbing peserta didik untuk menemukan sendiri jawaban dari permasalahan yang diberikan dan mengkondisikan peserta didik untuk membudayakan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill atau HOT, berpikir ilmiah secara kreatif dan kritis dengan INTEX, model pembelajaran discovery inquiry. Nah, bagaimana tahapan umum alur pembelajaran learning part atau model discovery inquiry? Ini gambarnya. Proses pembelajaran inquiry yaitu kemukakan sosial sebentar, yang kedua mencari sumber, yang ketiga interpretasi maklumat, keempat kemukakan soalan sebentar, dan kelima refleksi. Baik, bagian terakhir yaitu sintak dan langkah-langkah model pembelajaran inquiry learning. Sintak model pembelajaran inquiry learning ada 6, yaitu tahap orientasi, kedua merumuskan masalah, ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat tahap pengumpulan data, dan kelima mengujikan hipotesis, dan terakhir keenam menarik kesimpulan. Itu saja materi yang sudah Ibu jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.